Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel yang Anda suka. Saya harap Anda suka. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai seorang tokoh sebagai pendiri kerajaan Wilwatikta atau yang kita kenal dengan kerajaan Majapahit. Tonton video ini sampai selesai ya, supaya Anda mendapatkan informasi secara lengkap. Dan jangan lupa subscribe supaya Anda mendapatkan video menarik dan mengedukasi dari channel ini. Terima kasih. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan termasyhur yang pernah berdiri di Nusantara atau Indonesia pada masa kini. Kerajaan Majapahit dalam sejarah memiliki wilayah mencakup Swarnadwipa atau Pulau Sumatera di bagian barat hingga ke Jenggi di timur yang sekarang wilayah Papua. Bisa dibayangkan betapa luasnya wilayah kerajaan Majapahit yang awal mulanya merupakan daerah bawahan kerajaan Singasari yang kemudian ditaklukkan oleh Jayakatwang, kemudian berubah menjadi sebuah kerajaan yang dapat menancapkan kekuasaannya keluar Yawadwipa atau Jawadwipa atau Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Perkembangan kerajaan Majapahit tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak rintangan menghadang, tentunya hal ini menjadi tolak ukur mengenai kecakapan penguasa tahta kerajaan Majapahit dalam mengatur dan menyelesaikan sebuah persoalan yang dihadapi kerajaannya. Oleh karena itu, besarnya kerajaan Majapahit tidak terlepas dari kualitas pemimpinnya. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, seorang menantu dari Raja Kertanegara dari Singasari. Raden Wijaya menikah dengan putri Raja Kertanegara yang bernama Gayatri Rajapatni. Kemudian dari pernikahan tersebut Raden Wijaya dan Gayatri Rajapatni memiliki seorang putri bernama Diyagitarja, atau ketika naik tahta bernama Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Raden Wijaya sebagai raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaan Majapahit tidaklah semudah membalikkan telapak tangan saja. Namun ada perjuangan di balik berdirinya kerajaan Majapahit yang namanya abadi dalam sejarah Nusantara atau Indonesia, bahkan di dunia. Raden Wijaya menjadi sosok luar biasa dikarenakan kisah perjuangannya sebelum menjadi seorang raja besar dan dihormati oleh rakyatnya, ternyata memiliki kisah yang panjang dalam upaya menyelamatkan negaranya, yaitu kerajaan Singasari. Hal ini menjadi menarik karena beliau merupakan bangsawan, yaitu menantu dari Sri Kertanegara, Raja Singasari yang mangkat karena dibunuh oleh Jayakatwang. Oleh karena itu, sebelum memasuki tokoh Gayatri, hendaknya membahas terlebih dahulu mengenai sosok Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang sangat dihormati oleh rakyatnya, bahkan musuh-musuhnya. Nama Nararya Sang Rama Wijaya atau dikenal dengan Raden Wijaya dapat ditemukan di Prasasti Kudadu. Dalam Prasasti Kudadu menyebut sebagai Dyah Wijaya. Kemunculan Dyah Wijaya bertepatan dengan penyerangan tentara Gelang-Gelang terhadap Tumapel dalam bulan Mei sampai Juni tahun 1292 Masehi. Sri Kertanegara memerintahkan Dyah Wijaya untuk menghalau pasukan Gelang-Gelang yang datang dari arah utara Tumapel. Pasukan Dyah Wijaya berhasil menghalau dan mengusir pasukan Gelang-Gelang dari utara. Namun pasukan Gelang-Gelang yang datang dari arah selatan berhasil memasuki keraton Tumapel, tempat kediaman Sri Kertanegara, dan berhasil membunuh Sri Kertanegara. Akhirnya Sri Kertanegara mangkat dan kekuasaannya jatuh ke tangan Jayakatwang, penguasa Gelang-Gelang yang berhasil menguasai kerajaan Singasari. Raden Wijaya atau Dyah Wijaya mendapat informasi bahwa Sri Kertanegara telah mangkat. Kemudian beliau kembali ke Tumapel untuk melakukan serangan balasan. Dalam serangan balasan tersebut, Raden Wijaya menemukan istrinya, yaitu Tribhuwana, istri Raden Wijaya. Namun Gayatri belum ditemukan keberadaannya. Kemudian beliau bersama pengikutnya memutuskan untuk melarikan diri ke dalam hutan untuk menghindari pengejaran musuh.
Pelarian Raden Wijaya bersama para pengikutnya ini menjadi salah satu upaya penting dalam menyelamatkan diri dari kejaran musuhnya, dan sekaligus sebagai usaha untuk melakukan perlawanan Raden Wijaya dan pengikutnya di masa mendatang. Dalam beberapa hari melakukan pelarian di dalam hutan, akhirnya Dyah Wijaya dan pengikutnya memutuskan untuk pergi ke Madura, ke tempat Arya Wiraraja yang merupakan adipati di Sumenep. Menjadi sangat menarik karena Arya Wiraraja sempat menjalin hubungan dengan Jayakatwang ketika Jayakatwang merebut tahta kerajaan Singasari dari Sri Kertanegara, dan akhirnya berhasil. Namun situasi berbalik ketika Arya Wiraraja membantu Dyah Wijaya atau Raden Wijaya dalam pelariannya dari kerajaan pasukan Jayakatwang. Oleh karena itu, dinamika politik selalu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak. Kata para raton sebagai berikut. Keluarlah mereka dari dalam hutan sampai di Pandakan, menuju rumah kepala desa Pandaan yang bernama Macan Kuping. Raden Wijaya diberi hidangan berupa buah kelapa muda, dipersilakan minum airnya. Ketika dipecah, ternyata kelapa itu berisi nasi putih. Heranlah semua orang melihatnya. Katanya, sungguh ajaib, tidak ada kelapa berisi nasi. Gajah Pakon tak dapat berjalan. Berkatalah Raden Wijaya kepada kepala desa Pandaan, saya titip seorang teman. Gajah Pakon tidak dapat berjalan agar ia tinggal di sini. Gajah Pakon ditinggalkan. Raden Wijaya lalu pergi ke datar pada malam hari. Setelah datang di datar, kemudian naik perahu. Namun isi narasi dari para raton tersebut berbeda dengan prasasti Kudadu. Prasasti Kudadu ternyata tidak menyebutkan toponim Pandaan dan nama kepala desa Macan Kuping. Namun jelas bahwa isinya mirip sekali dengan uraian para raton di atas. Terkait dengan narasi di prasasti Kudadu menyebutkan bahwa masih ada 600 orang pengikut Sang Prabu. Pagi berikutnya musuh datang membuntuti Sang Prabu. Ternyata Sang Prabu melawan mereka, sedangkan Sang Prabu memisahkan diri. Dalam mengundurkan diri, Dyah Wijaya berunding dengan para pengikutnya yang masih menyertainya. Menurut pendapatnya, ia harus pergi ke Trung untuk berunding dengan Akuwu di sana, yaitu Rakrian Wuru Agraja, yang diangkat menjadi Kuwu oleh Raja Kertanegara. Agar Akuwu dapat membantunya dengan cara mengumpulkan orang-orang yang ada di Trung, semua menyetujui pendapat Dyah Wijaya melalui kulawan bergerak menuju ke Trung. Di Kuwalan, Dyah Wijaya bertemu dengan tentara musuh. Ia dikejar tetapi dapat meloloskan diri dengan pergi ke arah utara ke daerah Kembang Sri. Tetapi di sana ia bertemu dan dikejar oleh musuh. Dyah Wijaya dan beberapa pengikutnya yang masih tersisa melarikan diri menyeberangi sungai besar menuju utara. Pada saat itulah banyak tentaranya yang tewas, tenggelam dan hanyut. Sedangkan yang lain tertangkap musuh dan dibunuh dengan tombak. Yang lainnya melarikan diri. Yang berhasil menyeberang ke utara adalah Dyah Wijaya dan 12 pengikutnya. Sesampainya di Madura, Dyah Wijaya diterima dengan baik oleh Arya Wiraraja. Dalam waktu dekat dengan Arya Wiraraja berjanji membantu Dyah Wijaya untuk kembali merebut wilayahnya, kekuasaannya, dan strategi yang sangat mumpuni dan berhasil dilaksanakan, yaitu memberikan saran agar Dyah Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang dan meminta daerah Trik sebagai benteng pertahanan di daerah hilir Sungai Berantas. Akhirnya permintaan tersebut dikabulkan oleh Jayakatwang. Dalam para raton menceritakan bahwa dalam membuka wilayah Trik yang berubah hutan dibantu oleh Arya Wiraraja dengan masyarakat Madura menjadi desa yang diberi nama Majapahit karena hutan tersebut banyak tumbuhan buah maja yang rasanya pahit. Di desa Majapahit yang baru itulah Dyah Wijaya berusaha menarik hati orang-orang yang datang ke sana, baik dari Tungapel, Daha, dan Madura untuk bertempat tinggal. Kemudian datanglah pasukan Tartal dari daratan Cina ke Kediri karena pada zaman dahulu utusan dari Cina yang telah dikuasai oleh Kublai Khan mengalami penghinaan yang dilakukan oleh Sri Kertanegara. Hal ini didasari oleh isi surat yang dibawa oleh Mengki
utusan Kubalekan yang berisi perintah untuk mengakui kekuasaan dan tunduk kepada Kubalekan penguasa Cina. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sri Kertanegara, Raja Singasari, sebelum digulingkan oleh Jayakatwang dengan melukai wajah utusan dari Kubalekan. Peristiwa tersebut menjadikan politik di Singasari mengalami gonjang-ganjing, dan akhirnya setelah masa Jayakatwang berkuasa di Kediri, tentara Kubalekan datang ke Kediri untuk menghukum Sri Kertanegara. Namun Sri Kertanegara sudah mangkat dan posisinya digantikan oleh Jayakatwang. Mereka berada di Wisma Tamu, diantar oleh Gangadhara. Kalau begitu, besok akan kulaporkan pada Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak membuat masalah. Soalnya, akhir-akhir ini Gusti Prabu seperti sedang resah. Aku yakin akan terjadi hal yang mengagetkan. Kalian tahu, sejak dulu Maharaja Chenghis Khan, penguasa negeri Tartar itu, ingin sekali menguasai kerajaan di bumi Jawa ini. Tapi belum terlaksana. Jangan-jangan utusan itu akan menantang Singasari. Hamba mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kubilai Khan, penguasa dari daratan Hindustan hingga pantai timur negeri Cina. Baca surat itu, Wijaya. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kubilai Khan, pemimpin bangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa. Pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Baliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari. Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kau akan menyesal dengan perlakuanmu ini. Negerimu akan rata dengan tanah. Melihat hal tersebut, Dyah Wijaya atau yang kita kenal sebagai Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan tentara Tartar sebagai suatu kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Jayakatwang. Akibat ulahnya, Sri Kertanegara mangkat dan kerajaan Singasari mengalami keruntuhan. Dyah Wijaya kemudian bersekutu dengan tentara Tartar untuk menyerang Jayakatwang dan akhirnya berhasil menaklukkan Jayakatwang bersama pasukannya. Namun setelah itu Dyah Wijaya berbalik menyerang pasukan Tartar yang sedang merayakan kemenangannya melawan Jayakatwang, dan Dyah Wijaya berhasil mengusir pasukan Tartar kembali ke negeri mereka. Selanjutnya Dyah Wijaya diangkat sebagai Raja Majapahit dan dengan gelar Sri Kertajasa Jayawardhana.